Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Mudah-mudahan membaca di awal kegiatan dengan surah Al-Fil, Allah memberikan pertolongan kepada seluruh umat muslim yang beriman yang ada di alam jagat raya ini, dan juga memberikan hidayah dan taufik untuk tetap dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan apapun bentuk pertolongan Allah, Allah Maha Perkasa, Allah Maha Kuasa. Amin, amin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di Masjid Al-Furqan dan yang melalui Zoom yang sudah tampak kelihatan. Mudah-mudahan yang sudah hadir, yang siap-siap akan hadir, semuanya dirahmati, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebelum mengkaji, membahas materi yang sudah kami siapkan, mari kita berdoa dahulu untuk kawan-kawan kita, sahabat kita, kolega kita yang saat ini mungkin sedang sakit, sedang di rumah sakit, sedang di rumah, atau sedang di depan laptop sambil mendengarkan pengajian ini. Semoga semuanya disehatkan, sehat walafiat, sehat yang produktif, sehat yang bernilai, dan untuk selalu taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si ishfi anta syafi la syafiya illa anta syifaan la yugadiru saqoma. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian doa yang kedua, doa untuk kelancaran dalam hidup ini. Karena hidup ini sebenarnya tidak menentu. Kita keluar dari rumah, pergi ke tempat yang jauh, apakah betul akan pulang lagi, akan ketemu sama keluarga lagi? Wallahu alam. Sekarang kita ikut pengajian melalui Zoom ataupun melalui hadir di Al-Furqan, apakah betul akan kembali ke rumah masing-masing? Semuanya adalah rahasia Allah. Maka di saat ini kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberi kelancaran, kemudahan dalam menjalani hidup ini. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin.
walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, judul materi yang kita bahas di pagi hari ini, kita lihat PPT yang akan ditampilkan, yaitu kajian surah Ali Imran. Jadi surah Ali Imran, ada orang yang suka nulis Al Imran, itu keliru. Bukan Al Imran tapi Ali Imran. Nah ini ya, surat Ali Imran ayat 133 dan 134. Temanya urgensi mengendalikan amarah dalam mewujudkan insan bertakwa, gitu judulnya. Jadi ini sengaja judul ini dirancang ya. Kenapa? Karena saya pribadi suka marah-marah gitu. Saya suka marah-marah ke istri, ke anak, ke mahasiswa gitu ya. Kadangkala terjadi itu perbuatan marah. Jadi saya sadar, wah ini kelihatannya harus digali nih tentang marah-marah ini gitu. Mudah-mudahan dengan kajian yang menyangkut dengan makna tadi akan mengingatkan saya dan seluruh hadirin wal hadirat untuk tetap menjadi hamba-hamba Allah yang berada dalam barisan orang-orang muttaqin. Mari kita lihat ayatnya dan kita baca pelan-pelan. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dan berkahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimin al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Arti dari ayat yang kita baca, dan bersegeralah. Nah ini, dia Allah mengingatkan hambanya untuk guragiru, bahasa Sundanya guragiru, dan bersegeralah gitu. Bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu. Yang harus segera dicari ampunan itu dari Tuhanmu, nah, itu, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertakwa yang akan menjadi penghuni surga Firdaus. Amin. Jadi orang-orang yang bertakwa itu orang yang seperti apa? Nah ini. Maka 134 menjawab, orang yang bertakwa itu adalah orang yang berinfak. Nah ini, orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Nah ini perlu ditafakuri oleh kita. Sudahkah kita berinfak di waktu lapang maupun sempit, atau pada waktu sempit saja berhayal ingin berinfak? Kan biasanya kalau orang yang kurang itu berhayal, kalau saya kaya nanti akan infak gitu. Ketika kaya lupa. Nah, maka Allah mengingatkan orang yang bertakwa itu orang-orang yang berinfak
baik di waktu lapang maupun sempit. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi di saat ini kita merenung, tafakur, tadabbur, berpikir gitu ya. Gimana untuk menjadi hamba yang akan menjadi penghuni surga. Nah, menjadi orang yang bertakwa. Mari kita lihat tafsiran dari ayat yang kita baca ini. Dari para mufasir tentunya kita ingin menggali bagaimana pendapat para mufasir itu. Yang pertama dalam tafsir liyadabbaru ayati atau markaz tadabbur, Syekh Umar bin Abdullah Al-Muqbil mengatakan bahwa ayat ini membahas tentang sifat-sifat orang yang bertakwa dan dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul lebih jelas lagi dari ungkapan judul tadi. Jadi di sini jelaskan bahwa di ayat ini Allah mengungkap sifat-sifat orang yang bertakwa dan dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pendapat pemikir penafsir yang pertama. Kemudian menurut Ibnu Katsir sekarang terdapat 4 sifat yang dimiliki orang yang bertakwa, di antaranya suka berinfak. Ini kata-kata suka ini luar biasa. Jadi kata-kata suka bukan terpaksa ya, tapi suka gitu. Kalau hari Jumat suka berinfak, apalagi hari Sayyidul Ayyam, ketemu sama orang-orang yang menurut pandangan kita sangat perlu mendapatkan perhatian, tidak susah kita merogohnya gitu ya. Ada orang yang sedang membawa benda-benda berat, kelihatan capek, kelihatannya belum makan menurut kita juga merogohnya. Jadi yang pertama suka berinfak, bukan terpaksa, suka. Kalau suka-suka itu ya kapanpun terus berjalan gitu ya. Nah yang pertama. Yang kedua, mampu menahan amarah. Nah, ketika akan marah ini bisa menahannya, bukan tidak mampu melawan you. Wah begitu. Bukan tidak mampu gelut sama kamu. Nah, tapi saya ingin mendapatkan janji Allah, yaitu sifat yang kedua, mampu menahan amarah. Menahan amarahnya luar biasa ini. Ini karena orang sekarang dengan marah-marah itu Masya Allah ya, tidak mengenal siapa yang di depannya. Apakah itu anak kecil, anak besar, istri, suami, tetangga, apapun, terjadilah marah-marah itu. Tidak mengenal tempat dan waktu. Pokoknya kalau sudah setan masuk itu ke dalam jiwa dan tidak bisa dikendalikan, terjadilah kemarahan yang jor-joran itu. Ahli surga enggak begitu gitu ya. Calon ahli surga mampu menahan amarah, bisa menahannya dan memaafkan orang lain. Ini luar biasa, memaafkan orang lain. Jadi bukan diminta maaf oleh orang lain, tapi memaafkan. Misalnya dosen, ada mahasiswa yang agak kurang bagus dalam ungkapan kata-katanya, selalu ada kata-kata yang kurang beres. Nah, dia memaafkan tanpa menyuruh, minta maaf kepada aku ya. Tidak begitu. Dia langsung memaafkannya. Nah, ini paling sulit dalam pandangan banyak orang, memaafkan orang, karena kebanyakannya minta kepada orang yang pernah berbuat salah untuk minta maaf. Keluarga Anda nih belum datang kepada saya, ini kok kenapa ya? Padahal punya salah. Kapan minta maaf? Ini bukan ucapan orang ahli surga. Kalau orang ahli surga itu, kalau ada orang salah kepada kita, tetap memaafkan. Tapi utang piutang tetap dibayar gitu ya. Jangan berpikir memaafkan. Utang gimana? Ya tetap dibayar utang itu gitu. Nah ini memaafkan orang lain. Yang selanjutnya berbuat hal baik kepada sesama makhluk. Nah ini berbuat baik kepada sesama makhluk. Namanya makhluk, kucing itu makhluk itu, binatang itu makhluk, tanaman itu makhluk, manusia itu makhluk, ikan itu makhluk. Semua orang-orang yang ada di surga itu selalu berbuat hal yang baik
kepada sesama makhluk Allah. Sifat-sifat ini bisa dikategorikan sebagai nilai pendidikan sosial di masyarakat. Jadi kalau hidup di masyarakat ya, saudara surga itu kelihatan peduli lingkungan, tegur sapa, senyum, pulang dari mana-mana selalu ada bingkisan untuk tetangga gitu. Kalau bertemu sama orang lain selalu bukan besarnya, bukan hebatnya, tapi ini perasaan. Masya Allah, Allah gerakan perasaan-perasaan yang baik itu bagi calon-calon ahli surga insya Allah. Terus selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, Ibnu Katsir dalam tafsirnya menerangkan bahwa berinfak dalam kondisi lapang maupun sempit bisa diartikan dalam segala kondisi apapun. Oh, itu. Para ahli surga tersebut menunjukkan bahwa mereka tidak dilalaikan oleh keadaan apapun dalam bertakwa kepadanya. Itu kata Ibnu Katsir. Kemudian ciri yang kedua, kata al-kadhimina mengandung makna penuh kemudahan menutupnya dengan rapat. Nah ini, ia mengibaratkan seperti wadah yang penuh dengan air kemudian ditutup dengan rapat agar tidak tumpah. Ini merupakan analogi sederhana untuk menunjukkan bahwa ketika seseorang marah, keinginan untuk membalas masih ada, tetapi ia mencoba menutupnya hingga tidak terlampiaskan kemarahan tersebut. Ini luar biasa penjelasan dari Ibnu Katsir. Ciri yang ketiga, mau memaafkan. Al-afin. Al-afin sendiri terambil dari kata al-afni yang bermakna menghapus dan maaf. Ini menunjukkan bahwa orang yang mau memaafkan berarti ia telah menghapus bekas luka di hatinya akibat kesalahan yang dilakukan orang lain. Ini luar biasa ini. Orang biasanya suka berbekas ya. Kalau sudah berbekas lama gitu, pernah menyakiti, ketemu sakit lagi, ketemu benci lagi. Nah ini yang terjadi, sulitnya untuk tetap diperjuangkan menjadi orang yang pemaaf. Ibnu Katsir mengingatkan bahwa ayat ini ditutup dengan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Itu di ujung ayat tadi, yang mengindikasikan bahwa ketakwaan seseorang berada pada tingkatan tertinggi apabila ia mau berbuat baik kepada orang yang lebih ataupun yang telah berbuat kesalahan padanya, sehingga ia tidak hanya menahan amarah dan memaafkan, namun juga membalasnya dengan perbuatan yang baik. Subhanallah. Ini calon ahli surga ya. Yang hadir ini, yang hadir halo di Al-Furqan, ada Prof Juntika, kemudian di luar Al-Furqan di Jum dan keluarga, dengan hadirnya semoga menjadi ahli-ahli surga. Amin. Jadi kalau begitu gimana jadi surga? Ya sering ngaji lah gitu ya. Insya Allah tertata ketakwaan kita. Walaupun berat jauh, tapi kalau dalam hal mengejar pahala itu tidak terasa jauh, yang jauh jadi dekat gitu. Nah di ujungnya subhanallah Allah mengatakan jadi membalasnya dengan perbuatannya. Kalau ada orang yang benci kepada kita, ada orang yang mendolimi kita, tetap kita senyum. Subhanallah. Ini orang kok dimarahi tetap senyum. Kenapa? Karena ini indikasi tanda-tanda untuk jadi penghuni surga. Subhanallah. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini kita melihat tafsir yang ketiga, tafsir Al-Maroghi ini menerangkan bahwa dianjurkannya bersedekah dalam keadaan lapang ialah demi menghapus rasa takabur, cinta harta, dan mendendam nafsu keinginan karena hartanya. Oh gitu.
Kan biasanya kalau orang sudah kaya ini terus aja menumpuk-numpuk kekayaan. Untuk apa kekayaan kalau tidak diinfakkan untuk bekal hidup di dunia dan di akhirat? Adapun anjuran berinfak dalam keadaan susah, nah ini ialah sebagai tantangan. Karena pada umumnya mereka dalam kondisi tersebut cenderung meminta daripada memberi. Bayangkan saja tuh, kalau sedang sempit itu bukan memberi, tapi mengatakan kesempitan. Maksudnya apa? Minta perhatian. Supaya apa? Supaya diberi. Ini ya terjadi di kalangan manusia. Ketika sempit itu sulit, yang ada itu maunya diberi. Nah makanya di dalam ungkapan ini, anjuran berinfak pada keadaan susah ialah sebagai tantangan. Karena pada umumnya mereka dalam kondisi tersebut cenderung meminta daripada memberi. Maka bagi mereka yang masih bisa menyisihkan hartanya walaupun dalam keadaan susah, itulah ciri ahli surga. Para mahasiswa kiriman sudah hampir habis uang ini. Tapi saya karena ingin berinfak, ini tetap saja berinfak. Dibagi-bagi ya, orang tua ngirim uang sekian untuk infak berapa nih, Masya Allah. Ini mahasiswa. Kalau dosen ya sudah jelas, ini mahasiswa, ini kiriman terbatas. Bahkan setelah akhir bulan belum ada yang ngirim-ngirim, gimana? Gelisah, gak usah gelisah. Calon ahli surga itu berdoa saja supaya tetap dimudahkan segala urusan. Al-Marogi juga mengungkapkan mereka orang-orang yang mampu mengekang amarah dan tidak mau melampiaskannya meskipun hal itu bisa saja dilakukan. Ini merupakan tingkat penguasaan dan pengendalian diri yang jarang dilakukan tiap orang. Nah ini mereka yang suka memberi maaf atas kesalahan orang lain dan tidak menuntut balasan merupakan para ahli surga yang sudah dijanjikan Allah melalui firman-Nya yang dibaca di awal tadi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, selanjutnya kita melihat dari mufasir yang keempat, namanya Imam Al-Juhaili. Nah ini mungkin sering mendengar ya kata Imam Al-Juhaili ya, karena suka diungkap-ungkap di hari Minggu pagi ini insya Allah atau dalam pengajian yang lain. Imam Al-Juhaili berpendapat bahwa ayat ini mengisyaratkan tentang kemuliaan Rasulullah SAW yang memaafkan para pasukan pemanah saat mereka tidak mengikuti instruksi beliau dalam perang Uhud. Coba itu, dalam perang Uhud ini kan ada tentara-tentara pemanah nih, siap-siap ya pemanah di sana. Ternyata mereka itu tidak menurut. Aduh ya, coba bayangkan kalau panglima nyuruh prajurit tidak menurut, gimana kira-kira? Wah, marah gitu. Ini tidak, Rasul tidak marah ya. Mengapa? Karena inilah wujud sosok pribadi Rasul Sallam yang memaafkan, yang memberikan maaf kepada para pasukan pemanah saat mereka tidak mengikuti instruksi beliau dalam perang Uhud. Subhanallah. Perang ini kan luar biasa soal nyawa ini. Tapi pemanah kalah ke ngaleos gitu, bahasa Sunda nama gitu. Gimana ini? Mungkin kalau bukan Rasul mungkin mungkin ya. Wah gitu. Ini tidak memaafkan, subhanallah. Beliau juga memakan perilaku orang-orang musyrik yang menjadi penyebab kematian pamannya Hamzah bin Abdul Al-Muttalib. Nah ini ya, ini Hamzah ini kan terkenal panglima tuh yang yang gugur ya, sehingga kuburannya selalu dikunjungi, diziarahi oleh orang-orang yang berumroh ataupun berhaji. Di mana ini makam Hamzah? Halo, di mana makam Hamzah? Di Timur Tengah, di mana? Lega. Di Mekah, di Madinah. Di mana? Di Mekah, di Madinah. Ya, nanti umroh lagi ya sambil mengenang. Di mana ini tentang Hamzah itu dikebumikan dan kuburannya di mana? Yaitu di Madinah. Nah itu.
Menurut Imam Al-Juhaili juga dalam tafsir Al-Munir, seseorang yang memaafkan orang yang berbuat dolim kepadanya padahal ia mampu membalasnya, maka perilaku ini menunjukkan kemampuannya untuk mengendalikan diri, kebijaksanaannya dalam berpikir, dan karakternya yang kuat. Perilaku ini lebih baik daripada seseorang yang dapat menahan amarahnya. Subhanallah. Di sini ada perbandingan yang sangat mendasar dan sangat perlu diperhatikan. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita ingin selalu melihat dari sisi pedagogiknya gitu ya. Jadi kita kan pendidikan ini hubungannya dengan soal pedagogik. Nilai-nilai pedagogiknya apa sih dari ayat yang kita baca tadi? Salah satunya adalah mendidik hambanya agar senantiasa bertakwa dan mengeluarkan infaknya di waktu luang dan sempit. Kalau kita punya anak kecil-kecil untuk ke masjid hari Jumat, ada 3 anak kita misalnya, maka semuanya dibekali. Nah ini ya, ini saku ya, isi sakunya ada yang 10.000, ada berapa saja gitu. Tapi nanti jangan lupa ketika celengan lewat ya, kenceleng gitu, lewat, masukkan ya, masukkan. Ini kita berinfak untuk bekal kita di dunia dan di akhirat. Si anak itu dengan kebiasaan itu nanti ketika akan ke masjid nanya lagi, kok sakunya belum diisi nih? Nah ini orang tua berhasil. Kenapa berhasil? Karena mendidik anak untuk menjadi orang yang selalu gemar berinfak. Sedang berjalan dengan orang tuanya, ada orang yang kelihatannya perlu diberi perhatian. Anak itu mengingat orang tuanya, Pak, Pi, Be, gitu kan. Kalau ke orang tua, Bapak, tuh ada orang yang perlu diberi perhatian. Mana ada uang? Ada uang enggak? Tidak nanya uang besar uang kecil biasanya. Ada nih, cok kasih sama ayah. Kalau ada yang mana ini? Kalau saya mana? Jadi 3 orang minta untuk memberikan infak kepada orang lain. Subhanallah, itu orang tua berhasil. Karena ada juga orang tua jangan diberikan, kamu juga belum makan kan? Gimana ini? Sama dengan itu tidak mendidik untuk kebiasaan berinfak ya. Yang kedua, mengajarkan hambanya agar bisa menahan amarah dan berlapang dada serta mudah memaafkan orang lain. Subhanallah. Mengajarkan hambanya agar bisa menahan amarah. Nah, gimana ini mengajarkannya? Kalau ada orang yang marah misalnya, si kakaknya marah kepada adanya, nah gimana ini? Jangan marah, jangan marah. Setan nanti masuk pada jiwamu, nanti berbahaya. Udah jangan, udah. Wah gitu. Jadi ditahan, diingatkan supaya tetap tidak terjadi marah itu. Karena kalau orang sudah marah, Pak, itu tidak tahu situasi keadaan. Makanya ada orang yang mengatakan, kata ulama, kemarahan itu setengah dari kegilaan sudah diperoleh. Halo? Kata ulama, kemarahan itu setengah dari kegilaan sudah diperoleh. Maksudnya apa itu? Ini subhanallah. Kalau orang marah itu, orang ya, suami pulang ke rumah, ini cerita ini, kemudian lapar, nanti makan di rumah lah gitu. Ke rumah, datang ke rumah, nasi dingin dengan sambal goang, gak ada apa-apa. Mana makanan? Ada tuh di meja, kata istrinya. Ternyata nasi dingin dan sambal goang. Akhirnya marah itu, nasi dilemparkan, ya. Kemudian sambal juga dicoet dilemparkan, nempel di dinding-dinding itu. Terus marah pada istrinya. Akhirnya istrinya kabur karena takut orang yang sedang marah. Nah, sudah kelakuan itu apakah lapar hilang? Lapar kan tidak hilang itu di situ. Akhirnya dengan lihat sana, lihat situ, jangan-jangan istrinya melihat di kejauhan. Akhirnya nasi itu dikumpulkan lagi, sambal itu dicocol-cocol lagi, padahal ada yang di dinding, ada yang di pintu. Dan setelah dia kenyang, istrinya tidak ada, dia ngomong sendiri. Apa omongannya? Gila gue. Nah ini dia mengakui bahwa betul-betul marah itu membuat diri tidak terkendali. Akhirnya istrinya takut datang ke rumah, tapi karena suaminya soleh,
ya sudah saling memaafkan sayang. Tadi Abah sedang marah, sekarang hilang marahnya. Bah, jangan sekali-kali lagi ya marah kayak begitu, merusak situasi dan kondisi. Ya saya juga tahu dan mohon maafnya istriku tercinta. Weh, begitu yang paling bagus. Kata istrinya, gak usah diminta maaf, aku sudah memaafkannya. Dari dulu juga sudah tahu Abah teh suka amek-amekan wae. Weh, itu jadi ahli surga dua-duanya ini saling memaafkan dalam kehidupan berumah tangga. Terus yang keempat, menanamkan keimanan yang kuat dengan amalan takwa yang mendekatkan diri kepada Allah. Subhanallah. Jadi menanamkan keimanan. Menanamkan keimanan yang kuat dengan amalan takwa. Amalan takwa itu amalan yang langsung terlihat perbuatan-perbuatannya. Makanya ada tahapan-tahapan untuk menjadi manusia yang bertakin itu. Pertama harus jadi seorang muslim, terus seorang mukmin, terus seorang muhsin, terus mukhlis, dan ujung-ujungnya menjadi muttaqin. Kata mahasiswa yang sedang belajar al-Islam, 5M katanya gitu ya. 5M tingkatan untuk menjadi orang yang takwa. Bukan dihafalkan, diamalkan itu ya. Kalau dihafalkan saja kapan amalnya ini susah. Tapi insya Allah pertama kan belajar, kedua memahami, ketiga mendalami, keempat mengamalkan, kelima menyampaikan ilmu itu pada yang lain. Subhanallah, luar biasa. Sudahkah begitu? Halo? Jadi kita belajar, terus memahami, mendalami, mengamalkan, mengajarkan orang lain. Masya Allah. Jadi apa? Ingin ke surga berjamaah, bersama-sama, bukan hanya diriku, istriku, anakku, tetanggaku, saudara-saudaraku. Nah, disitulah perjuangan di dalam menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Terus mendidik hambanya menjadi pribadi yang taat dengan mencintai kebaikan dan amal soleh. Nah, ini juga merupakan nilai-nilai pendidikan dari ayat yang kita baca tadi. Masih ingat ya? Ayatnya ayat berapa? Tuh, lupa lagi. Ayat berapa? 1, 3, 3 sampai 1, 3, 4. Surat non-tea. Aduh, minimal hafal. Subhanallah. Ini dari Jumat ada yang berteriak Ali Imran. Subhanallah. Yang di masjid juga sama ini, berteriak-teriak sampai senyum-senyum. Ya, mengapa? Karena indahnya calon ahli surga kita insya Allah. Terus selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, makna takwa. Takwa itu apa sih? Oh gitu, ada yang bertanya kepada saya, ngomong takwa. Bahkan takwa itu jadi syarat untuk menjadi pegawai di perusahaan saya, harus iman dan takwa yang pertama tuh. Yang jadi asisten rumah tangga harus iman dan takwa yang pertama persyaratannya. Subhanallah, betapa pentingnya itu takwa. Imam Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitab Al-Mufradat fi Ghoribil Quran mendefinisikan takwa yaitu menjaga jiwa dari perbuatan yang membuatnya berdosa dengan meninggalkan apa yang dilarang dan meninggalkan sebagian yang dihalalkan. Jangan karena halal ya dimakan sebanyak-banyaknya. Orang takwa enggak begitu. Walaupun halal tetap membatasi diri gitu. Nah, ini takwa. Saya ingin mengulangi. Takwa yaitu menjaga jiwa dari perbuatan yang membuatnya berdosa dengan meninggalkan apa yang dilarang dan meninggalkan sebagian yang dihalalkan. Maksudnya meninggalkan artinya tidak untuk sendiri saja, tapi ingat kepada yang lain. Sedangkan Imam An-Nawawi mendefinisikan takwa dengan mentaati perintah dan larangannya, maksudnya menjaga diri dari kemurkaan dan azab Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Jurjani mendefinisikan takwa yaitu menjaga diri dari siksa Allah dengan mentaatinya, yakni menjaga diri dari pekerjaan yang mengakibatkan siksa, baik dengan melakukan perbuatan atau meninggalkannya.
Saya kira semuanya sudah mengatakan ya takwa itu begitu. Tapi ketika ditanya kata siapa, nah itu suka sulitnya itu. Siapa yang mengatakan itu? Nah para mahasiswa ingat, pengajian hari Minggu itu tuh mengatakan takwa kata si Anu, takwa kata si Anu. Inilah berpikir yang ilmiah, yang betul-betul merujuk kepada bacaan, yang selalu menjadi landasan dalam berpikir. Halo, selanjutnya setelah kita melihat makna takwa, kita melihat juga ciri-ciri orang bertakwa. Nah ini, orang yang memiliki rasa takut kepada Allah menurut Abu Lais As-Samarkandi dalam Tanbihul Ghafilin, yang pertama, lisannya tidak pernah digunakan untuk berkata bohong dan gunjing. Lisannya fokus berzikir, membaca Al-Quran dan hal baik lainnya. Ingat dalam pengajian beberapa minggu yang lalu itu yang menyimpan batu di mulut itu. Ingat ya, dulu ada itu yang sampai 12 hari karena menjaga untuk tidak mengatakan yang buruk itu. Kedua, tidak masuk ke dalam perutnya kecuali makanan yang halal dan baik, dan meskipun makanan halal mereka mengkonsumsi secukupnya dan tidak berlebih-lebihan. Nah, jadi kalau makan itu jangan untuk makan semuanya perut kita. Untuk bernapasnya ada, untuk minumnya ada. Jadi jangan makan terus, minumnya nggak ada tempat, napasnya habis. Nah ini tidak menjadi hal yang sangat dianjurkan. Tetap kita menjaga dan mengukur makanan, minuman yang kita konsumsi. Yang ketiga, tangannya tidak digunakan untuk yang diharamkan. Apa memang tangan suka berbuat haram? Misal, ya suka itu. Suka megang-megang yang bukan patut dipegang. Nah ini, megang-megang barang-barang benda-benda yang tidak pantas dipegang. Nah ini, orang yang bertakwa tangannya tidak digunakan untuk yang diharamkan. Yang keempat, kaki dan langkahnya digunakan untuk sesuatu yang baik dan bukan untuk maksiat. Makanya ketika berwudu ya, sambil membasuh anggota wudu itu sambil berbisik-bisik dalam hati, ya Allah, dosa yang kulakukan melalui kaki ini begitu banyaknya, melalui air wudu ini, ya Allah, ampuni dosa-dosaku, tanganku, mataku, wajahku, semua itu berbisik dalam jiwa, dalam hati ketika ingat terhadap dosa ketika berwudu. Subhanallah. Kelima, hatinya tidak dipenuhi rasa kebencian dan permusuhan. Nah ini, jangan benci, jangan bermusuhan, karena benci dan permusuhan hanya akan merugikan. Kemudian yang keenam, taat kepada Allah dengan penuh keikhlasan dan tidak takut kepada Allah karena untuk ria dan ingin dilihat orang lain. Taat kepada Allah dengan penuh keikhlasan dan tidak takut kepada Allah karena untuk ria, dan ingin dilihat orang lain. Maksudnya ini, kalimat ini adalah harus ikhlas dan tidak perlu dilihat oleh orang lain, dan tidak boleh diumumkan ikhlas itu. Ibu-ibu masak seharian, cuci pakaian seharian, suami datang, "Pak, aku kerjanya banyak hari ini, dari pagi sampai sore masih bekerja." Ingat Pak ya, saya ikhlas. Wah, itu bukan ikhlas, itu minta honor gitu. Karena ikhlas nggak pernah diumumkan. Ya paling melihat istrinya yang kerja tuh, subhanallah, istriku, masya Allah, kau canali sorga. Wah, ini jadi merasa adem di keluarga itu bila kedua insan ini saling menghargai dan menghormati. Oke, selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, marah. Nah, itu marah ya. Apa sih marah? Marah dalam bahasa Arab yaitu godob. Secara istilah al-godobu yaitu perubahan dalam diri atau emosi yang dibawa oleh kekuatan dan rasa dendam demi menghilangkan gemuruh di dalam dada. Dan yang paling besar dari marah adalah al-ghaidh, hingga mereka berkata dalam definisinya, kemarahan yang teramat sangat. Dalam Islam, marah terbagi dua, marah yang terpuji
dan marah yang tercela. Hebat ini. Ada dua marah ini. Ada marah yang terpuji, marah yang tercela. Marah yang terpuji yaitu bila dilakukan dalam rangka membela diri, kehormatan, harta, agama, hak-hak umum, atau menolong orang yang dizalimi. Itu adalah marah yang terpuji. Masa ada orang yang mengijak-ijak Quran senyum-senyum saja, marah di situ, marah terpuji. Tapi jangan sampai mengatakan kekurangan orang itu saja hal-hal yang sifatnya mengingatkan, gitu ya. Marah yang tercela adalah marah sebagai tindakan balas dendam demi dirinya sendiri. Nah, ini yang disebut dengan marah yang tercela adalah marah sebagai tindakan balas dendam. Dulu nih, pernah nih, sekarang saya akan balas nih. Nah, ini marah yang tidak patut diteruskan dan dikembangkan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, selanjutnya kita juga melihat apa keutamaan mengendalikan amarah. Nah, ini mari kita lihat. Yang pertama, dipanggil di hadapan seluruh makhluk dan mendapatkan bidadari. Rasul bersabda, "Man kadzama ghaidhan wa huwa qadirun ala ayyun fidahu da'ahu Allah azza wa jalla ala ru'usil khalaiki yaumal qiyamati hatta yuhayyiruhu Allahu minal huril 'ain ma syaa." Barang siapa menahan amarahnya padahal ia mampu melakukannya, pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk. Kemudian Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang ia sukai. Subhanallah. Bagi siapa ini? Bagi orang yang bisa menahan amarah. Barang siapa menahan amarah padahal ia mampu melakukan marah, pada hari kiamat orang ini akan dipanggil oleh Allah di hadapan seluruh makhluk. Kemudian Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang ia sukai. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Subhanallah. Jadi disuruh milih mana yang kau mau, mana yang kau pilih. Subhanallah. Terus yang kedua loh, kita teruskan. Setelah yang pertama dipanggil, yang kedua adalah memperoleh surga. Ini yang bisa menambah itu. Rasul bersabda, la taghdab walakal jannah. Kata Rasul begitu. Jangan kamu marah, maka kamu akan masuk surga. Gitu ya, kata hadis ataupun disampaikan oleh At-Tabrani. Nah ini, jadi jangan kamu marah, maka kamu akan masuk surga. Kalau akan marah ingat, takut dilemparkan dari surga. Kamu dilemparkan ke surga nih. Nah, jadi langsung ingat sehingga menahan diri. Terus yang ketiga semua kesulitan yang dialami akan lenyap. Nah ini. Di sini hadis Nabi mengatakan, kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu wa rajulanin yastabbani fa ahaduhuma ihmarra wajuhu wan tapakhat audajuhu faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inni la a'lamu kalimatan law qalaha dhahaba anhu ma yajidu law qala a'udzu billahi minasyaiton dhahaba anhu ma yajidu. Aku sedang duduk bersama Nabi Muhammad dan dua orang sedang saling berbicara. Salah satu dari mereka memiliki wajah yang merah dan pipinya membengkak. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya aku mengetahui sebuah kalimat, jika dia mengucapkannya, semua kesulitan yang dia alami akan lenyap. Kalimat itu adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, maka semua kesulitan yang dialami akan lenyap.
Nah ini kelihatannya mungkin sudah tahu ya, tapi pengamalannya masih kurang. Nah gitu. Kalau bisa pengamalannya menjadi wajib kita lakukan supaya segala kesulitan, segala hal yang membuat tercekam, bacalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi membacanya harus penuh makna, jangan dengan marah, dengan asal membaca, tapi masuk ke dalam jiwa, masuk ke dalam hati sanubari. Terus selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini yang keempat, menjadi orang yang kuat. Nah, laisa syadid bisur'ah, innama syadid alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat bukanlah ia yang pandai bergulat, melainkan ia yang mampu mengontrol emosinya dengan baik ketika marah. Nah ini kalau kata Rasulullah begitu. Orang yang kuat itu orang yang dapat menahan, mampu mengontrol emosinya dengan baik ketika dia marah. Subhanallah. Jadi kalau semuanya tidak marah-marah ya, udah dunia ini aman gitulah. Rumah tangga aman, di jalan aman, naik kendaraan aman, jalan kaki aman. Kenapa? Semua ingin menjadi ahli sorga dengan menahan amarah. Terus selanjutnya hadirin wal hadirat, apa bahaya marah? Nah ini, apa sih bahayanya marah-marah ini? Yang pertama, awal segala keburukan. Nah, fa'idal ghadabu yajma'u syarra kullah. Marah adalah awal segala keburukan. Kalau belum apa-apa sudah marah, itu orang sudah tahu, ini buruk nih, ya. Ini misalnya orang tua belum apa-apa sudah marah-marah. Nah ini tanda-tanda buruk nih sudah mulai datang nih gitu. Ataupun kakaknya ke adiknya marah-marah. Nah ini si kakak sudah mulai masuk ke dalam golongan orang-orang yang buruk nih. Nah kata penjelasan di sini, marah adalah awal segala keburukan. Yang kedua, mengalami kesulitan hidup orang yang marah itu. Nah di sini Al-Anbiya 87, kita baca pelan-pelan. وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Dan ingatlah kisah Zunnun, yaitu Yunus, ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Apa doanya? Nah di sini, tiada Tuhan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini dikenal oleh masyarakat apa ini? Istilahnya istighfar Nabi Yunus. Jadi istighfar Nabi Yunus, ketika Nabi Yunus di dalam tempat yang gelap gitu ya. Gelapnya di mana? Di dalam perut ikan, gelap itu. Nah, ketika dia itu pertamanya marah gitu ya, terus masuk ke situ, di situ langsung menjerit memohon kepada Allah. Kalimatnya yang sebagai yang dikatakan tadi ya, Allah ilaha illa anta, an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, atau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, itu dibaca, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini istighfarnya Nabi Yunus, ketika itu juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sedang terjepit dalam hidup ya udah berdoa saja kepada Allah, istighfar yang dibaca istighfar Nabi Yunus.
bunyinya adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, maha suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Jadi mengakui kesalahan diri, mengakui kezaliman diri, dan mohon kepada Allah untuk tetap ampunannya. Di kita mengenal ya istighfar, ada istighfar Nabi Yunus, ada istighfar Nabi Musa, ada apa tuh Sayyidul Istighfar. Jadi banyak istighfar yang sering kita dapat informasi dari orang-orang yang berilmu, insya Allah. Terus yang ketiga, yang ketiga tidak akan memperoleh keuntungan apapun. Nah ini Al-Ahzab 25 mengatakan, وَرَدَّاللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا. Dan Allah menghalau orang-orang kafir itu yang keadaan mereka penuh kejengkelan karena mereka juga tidak memperoleh keuntungan apapun. Cukuplah Allah yang menolong, menghindarkan orang-orang mukmin dalam peperangan, dan Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Subhanallah. Kita pahami lagi nanti ya PPT-nya untuk direnungkan lebih dalam lagi. Oke, selanjutnya. Nah, bagaimana cara mengendalikan marah? Nah, kan kita ini harus ada caranya ini. Bagaimana cara mengendalikan amarah dalam mewujudkan insan bertakwa? Wah, kalimatnya itu pertanyaannya. Mari kita jawab. Kita lihat jawabannya. Pertama, mengontrol emosi supaya tidak marah. Rasul bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab faraddada miraron qala la taghdab. Dari Abu Hurairah, seseorang bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, berilah saya nasihat. Nabi kemudian berkata, jangan marah. Dia mengulangi pertanyaannya yang selalu dijawabnya itu dengan kata-kata jangan marah, jangan marah. Kan ada juga ya orang yang suka datang ke kita minta nasihat, Pak Ustadz, saya ada tugas di luar kota ini atau mau keluar Jawa, saya ada tugas jadi pegawai negeri, mohon nasihatnya dari Ustadz. Satu kata, jangan marah. Udah itu aja cukup. Sebagaimana Rasul mengajarkan kepada seseorang yang minta fatwanya, meminta ya bekal dalam hidupnya dengan pertanyaan, ya Rasulullah, beri saya nasihat. Kata Rasul cukup, jangan marah. Subhanallah. Jangan marah, sudah jangan marah saja. Wah, satu aja luar biasa itu. Yang pertama jangan marah, kontrol emosi. Yang kedua diam. Nah ini Rasul bersabda, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Apabila seseorang dari kalian marah, hendaklah ia diam. Subhanallah ya. Itu yang marah sampai nunjuk-nunjuk gitu. Oh, sampai wajahnya merah, kakinya tidak diam. Terus yang dimarahinya diam, senyum. Waduh, luar biasa. Sebab kalau saruana apa yang terjadi? Perang teh gitu. Istrinya marah, suaminya juga marah, sama-sama gencatan senjata gitu. Makanya suami agak-agak marah, istrinya senyum-senyum. Papa ini kalau sudah marah-marah biasa, udah tahu gue 40 tahun bersama dia, saya maafkan Pak. Mantap gitu ya. Ini diam. Kalau ada yang sedang marah, uskut, diam. Pal yaskut, maka diamlah. Silakan teruskan marahnya, mungkin masih ada kedendaman padaku. Kalau haus aku siapkan air, halo. Oh ini lebih hebat lagi ya. Tapi bisa nggak begitu ya? Ketika anak kecil marah sama orang tua, bisakah orang tua diam mendengarkan kata-kata anak kecil yang harus didengar? Kalau tidak bisa, wah inilah yang berbahaya. Uskut, diam. Terus yang ketiga berwudu. Nah ini. Innal ghadaba minasyaiton wasyaitonu khuliqa minan nar wa innama yatfa'u bil ma'in nar fa idza ghadaba ahadukum falyatawaddo.
Kata Rasul, sesungguhnya marah itu dari setan. Halo, marah dari mana? Marah itu dari setan, diciptakan dari api, ya itu. Jadi sesungguhnya marah itu dari setan, dan setan diciptakan dari api. Sementara api akan padam ketika terkena air. Maka jika di antara kalian ada yang marah, maka berwudulah. Duh, rek ngamuk ya, kayak wudu lah. Oh, luar biasa itu ya. Saya mau marah, tapi sebentar saya mau wudu dulu ya. Nggak jadi itu marahnya. Pertama mengumumkan akan marah, kemudian akan wudu. Setelah wudu, wajah yang ceria. Itu bukti wudu dapat dapat menahan kemarahan. Dan ucapan Rasul pasti benernya, mustahil salahnya. Yang penting sudahkah dicoba oleh kita belum? Kalau sedang marah, mari kita coba ya. Insya Allah Allah akan menyelamatkan kita. Terus selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, mengucapkan ta'awudz. Law yakul ahaduhum idza ghadabna a'udzu billahi minasyaitonir rajim dhahaba anhu ghadhuhu. Ini disebutkan di sini, jika salah satu mereka sedang marah lalu mengucap a'udzu billahi minasyaitonir rajim, maka hilanglah marahnya. Nah itu dibaca ta'awudz. Bahkan dulu ada orang yang marah, kemudian dia membaca ta'awudz, kata yang marah, sok ta'awudz berapa kali juga saya mah tidak akan berhenti, cek nu marah gitu. Tapi yang dimarahi kan lebih adem gitu, maksudnya gitu ya. Karena mungkin tanpa di luar kontrol. Oke, yang selanjutnya, segera memberi maaf. Wal kadzibinal ghaidza wal 'afina 'anil nas, orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Segera memberi maaf. Jangan menunggu minta maaf. Maafkan. Sudah, saya maafkan. Kang abdi hapunten Kang, aduh Kang, aku saudara dosa. Udah, akang maafkan gitu. Kumaha utang Kang, bayar utang manger gitu ya. Imah soal urusan maafkan, nah itu bukan urusan pinjam meminjam. Oke, yang kelima terus. Yang keenam, segera meminta maaf. Masih sama ya, di sini Asy-Syu'ara ayatnya. Kemudian walladzina yajtanibuna kabairal ismi wal fawahisha wa idza maghadibuhum yaghfirun. Dan juga bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah segera memberi maaf. Dosa besar, apa salah satu dosa besar? Ini contoh, dosa besar itu anak marah sama orang tua. Orang tua dikirimi surat sambil mengatakan yang buruk-buruk, sampai orang tua keluar air matanya, ini anak kurang ajar. Kenapa? Dosa besar itu. Apalagi sudah tua ya, orang tua. Kemudian karena anaknya sibuk, mama di rumah aja ya, tinggal di rumahku, sekalian titip si ade. Gimana ini titip si ade? Jangan diberi beban orang tua itu. Walaupun cucunya lucu-lucu, jangan memberikan beban sama kakek-kakeknya. Kenapa? Kakeknya sudah tua itu harus dimerdekakan. Tapi namanya kakek kan cucu senang-senang saja. Tapi hati-hati juga, jangan ada kejengkelan di antara kita, anak dan orang tua. Terus selanjutnya hadirin, kisah teladan. Ada kisah teladan nih. Oke, kita lihat kisah teladan. Abu Bakar merupakan sahabat Nabi yang memiliki sifat lemah lembut, tenang, serta tidak mudah terpancing hawa nafsu dan emosi. Saking lembut hatinya, Abu Bakar kerap kali menangis manakala membaca surat Al-Quran saat menjadi imam salat. Dia merupakan antitesa dari Umar bin Khattab yang terkenal galak, tegas, keras, dan tidak sungkan untuk marah. Hanya sedikit sekali riwayat yang menceritakan tentang kemarahan Abu Bakar. Salah satunya saat Finhas mengolok-olokkan ajaran Islam.
suatu ketika Abu Bakar menghampiri segerombolan Yahudi di Madinah. Ia menyeru kaum Yahudi tersebut untuk menerima Islam dan menyembah Allah. Salah seorang Yahudi, Pirhas, menjawab ajakan Abu Bakar itu dengan ejekan dan cemoohan yang cukup keterlaluan kepada Abu Bakar. Pinhas mengatakan bahwa Tuhanlah yang membutuhkan mereka, bukan sebaliknya. Pinhas juga mengejek bahwa jika Tuhan itu kaya, maka dia tidak akan meminta pinjaman kepada hambanya. Cemoohan Pinhas ini merupakan satire dari surat Al-Baqarah ayat 254 atau 245. Siapakah yang hendak meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, yang akan dia lipat gandakan dengan sebanyak-banyaknya. Kemudian selanjutnya, apa yang dilakukan Pinhas itu membuat Abu Bakar menjadi geram. Dia langsung memukul Pinhas dengan sekuat tenaga. Tapi karena pada saat kejadian ini ada perjanjian damai antara kaum muslimin dan Yahudi, maka Abu Bakar tidak meneruskan untuk menghajar Pinhas tadi. Abu Bakar adalah orang yang tidak suka mengedepankan kekerasan dan amarah. Ia hanya akan berubah menjadi keras dan marah apabila ayat Islam dipermainkan. Subhanallah. Nah, akhirnya kajian ini diakhiri dengan doa. Doa yang mungkin sudah kita baca, sudah kita amalkan. Mari kita lihat. Allahumma ati nafsi taqwaha anta waliyuha wa maulaha wa khairu man zakkaha. Oke, bareng sama-sama. Allahumma ati nafsi taqwaha anta waliyuha wa maulaha wa khairu man zakkaha. Ya Allah, berikan jiwaku ini ketakwaan, sucikan ia. Engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya, Engkau penolongnya dan pemiliknya. Ini diambil dari hadis riwayat Muslim. Sahih, amalkan. Foto, bawa di HP, selesai sholat buka, langsung dibacakan untuk mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hadirin jamaah yang dibanggakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengajian kita, kajian ayat pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kehadiran semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga semuanya menjadi ahli-ahli sorga, amin. Menjadi ahli sorga Firdaus yang dibanggakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada para mahasiswa yang di Masjid Al-Furqon ini hadir banyak dengan pimpinan asramanya. Pak Haji, semoga jadi amal soleh dan jangan bosan ngajak mahasiswa untuk beramal soleh terus. Kemudian Prof Juntika hadir di Masjid Al-Furqon, semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang berbahagia, saya ingin mengucapkan juga terima kasih kepada para donatur yang selalu berinfak melalui kenceng dimanapun selalu dilaksanakan. Mudah-mudahan menjadi amal soleh yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ucapan terima kasih kepada Sivitas Akademika UPI yang menjadikan tempat Al-Furqon untuk menjadi tempat berdakwah, tempat membina Sivitas Akademika dan juga masyarakat pada umumnya. Kemudian juga terima kasih kepada Ketua DGB Profesor Didi Suryadi dan Sekretaris Ibu Profesor Aan Komariah yang selalu menyebarkan dakwah kita di kalangan para guru besar dan non guru besar dimanapun adanya. Insya Allah menjadi amal soleh yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping di sini saya lihat ada Profesor Isah Cahyani, Profesor Cucu Yunarsi, kemudian profesor-profesor yang lain. Semoga semuanya sehat walafiat. Kemudian juga terima kasih kepada Dekan FPBS Profesor Tri Indri Hardini dan para warek
Prof. Yulianeta, Prof. Dingding, dan Dr. Yanti Wirja yang mengizinkan menggunakan Zoom fakultas. Mudah-mudahan menjadi amal soleh dan warga EPBS khususnya dan UPI semuanya selalu mendapatkan keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan katsira. Kemudian juga terima kasih kepada manajer asrama ini Pak Dr. Andes Sugihartono MA hadir, mudah-mudahan menjadi amal soleh. Kemudian juga penasehat dan pengurus DKM Al-Furqon termasuk para muazzin Al-Furqon hadir secara langsung atau melalui Zoom. Terima kasih, semoga menjadi amal soleh yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga ada Prof. Ahman ya hadir selalu dalam kajian ini, dan juga Profesor Dedi yang kemudian juga yang lain-lainnya. Kemudian juga para dekan dan direktur UPI juga hadir. Di sini ada Direktur SPS ya, Profesor Juntika, kemudian Direktur Kemahasiswaan Profesor Dr. Suwatno MSI juga hadir. Mudah-mudahan menjadi amal soleh dalam mengembangkan kehidupan sehari-hari. Kemudian Profesor Dedi Koswara dan Sarjana Angkatan 79. Halo, nah ini hadir juga di sini. Semoga selalu dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Ketua Prodi Pedagogik Dr. Epiana Hikamudin. Halo Pak Epi. Ini imamnya Prodi Pedagogik di UPI untuk mencerdaskan para guru dengan kepedagogikannya. Semoga Allah memberikan kelancaran. Kemudian juga Bapak Dr. Kiai Mad Ali nih. Halo Pak Mad Ali ya, semoga cepat jadi profesor Pak. Wah ini berdoa terus tapi harus beramal untuk menyiapkan bahan-bahannya, insya Allah lancar. Kemudian juga Profesor Doktor yang lainnya yang sudah disebutkan tadi, yang mungkin saya tidak melihat tapi juga insya Allah semuanya dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Tatang Muhtar, Kadis Dukcapil Kota Bandung. Nah ini hadir, semoga beliau selalu sehat, dan juga Ketua ICMI Kota Bandung. Wah, ikut ngaji bersama. Sami-sami, amin, semoga lancar dalam segala aktivitasnya. Kemudian Bapak Dr. Yadi, dosen ITB juga hadir, terima kasih. Kemudian Profesor Dr. Nana Herdiana dari Uninus. Nah, sekarang jadi pimpinan di Uninus ya. Semoga berkah, dan juga dosen di UIN Bandung. Semoga berkah. Kemudian juga Profesor Dr. ini Mir Alam UI Makassar juga hadir, terima kasih. Kemudian juga kepada seluruh mahasiswa Prodi Psikologi dan Pendidikan Biologi di Universitas Jambi juga hadir, terima kasih. Halo Ustaz Anwar, selalu dakwah di Jambi, menyiapkan segala sesuatu, semoga jadi amal soleh, lancar segala urusan, amin. Kemudian juga di sini ada Dr. Yapandi. Nah, ini dari UIN Pontianak juga hadir. Terima kasih. Assalamualaikum bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan lancar selalu. Kemudian Dr. Aang Solehuddin Anwar MPD, ini Ketua LPPM Universitas Buana Perjuangan Karawang, juga hadir. Terima kasih. Semoga lancar segala urusan. Kemudian Kepala dan Guru-Guru SMK Negeri 1 Cimalaya hadir juga, terima kasih. Hadir, semoga berkah. Sivitas Akademika Unikom juga hadir, para dosen, para mahasiswa. SMF PGRI Cidahu juga hadir, terima kasih. Kemudian Kepala Sekolah SDN Negeri 90 Cibiru, Bapak Haji Edet Burhanuddin, nah, juga hadir, terima kasih, insya Allah berkah.
Sivitas Akademika Uninus. Nah, ini. Di sini ada Pak Dr. Haji Hendy S. Mukhtar sedang di Cidaun. Halo, bagaimana? Di situ suaranya bagus. Cianjur Selatan ini luar biasa, sedang pengabdian masyarakat dari Uninus. Semoga berkah insya Allah. Juga dosen-dosen dan alumni dari Uninus yang sudah lulus, yang sedang nyusun disertasi, yang agak bingung sedikit, diskusi dengan dosen, semuanya kelar insya Allah. Terima kasih semuanya, insya Allah diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk Pak Dr. Marwan Uninus juga tidak ketinggalan hadir. Kemudian juga di sini Asda Tasikmalaya Haji Teddy Setiadi. Nah, ini dengan ASN dari Tasikmalaya diajak. Halo Pak Asda, pokoknya ASN diajak pembinaan kepribadian Kota Tasik. Luar biasa. Insya Allah, terima kasih, insya Allah berkah. Kemudian juga Ibu Cucu, Mas Pika, dan para calon doktor Ilpen kelas 3B Uninus. Wah, ini juga hadir. Semoga lancar ya. Segala sepak terjangnya, berpikirnya logis, dituangkan dalam tulisan menjadi menarik dan benar. Semoga Allah lancarkan semuanya. Kemudian juga para dosen dari Politeknik Bakti Asih Purwakarta nih, sekaligus mahasiswa S3 Uninus Prodi Ilmu Pendidikan. Di sini ada Ibu Lia Yulianti hadir ya. Kemudian Ibu Daris Yolanda Sari, Ibu Dita Humairo, Ibu Armiyanti, Ibu Nopi Rati Lopa. Ikut ngaji ya, walaupun sibuk tetap ngaji, insya Allah lancar dalam menyelesaikan studinya. Sama-sama insya Allah. Kemudian kelas doktoral BPI PRI. Nah ini Bapak Masdon, Bapak Sadono Sri Harjo, dan kawan-kawan. Mas Don selalu sehat dalam kegiatan sehari-hari. Terima kasih, semoga sukses selalu dan cepat jadi dokter, Mas Don, dengan teman-teman. Insya Allah, terima kasih. Kemudian juga Konsorsium Pendidikan Tinggi dan Cendekiawan Nusantara. Di sini ada Profesor Dr. Haji Supari Muslim MPD. Wah, ini ya, sama-sama semoga sukses selalu. Halo, insya Allah berkah. Kemudian juga Bunda Sopi dari Majelis Taklim Asyukur Sumedang juga hadir dengan para jamaahnya ngariung ngaji, insya Allah menyambut keberkahan Allah. Kemudian Sivitas Akademika Universitas Lambung Mangkurat. Nah, ini juga hadir. Di sini ada Pak Abdul Salam dan Pak Zainuddin. Ini termasuk calon-calon doktor, insya Allah lancar. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian Ketua Forum Madrasah Swasta Kabupaten Tasikmalaya, sekaligus Kepala Madrasah Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya, dan dosen Pascasarjana S2 STIE LMPP Suryalaya, Bapak Dr. Kiai Riyad Jamil SPD IMM. Terima kasih Pak Kiai hadir dengan para jamaahnya, dengan para dosennya, insya Allah menjadi pesantren yang dibanggakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sami-sami. Kemudian keluarga besar KBSA YBSA, ini dari Cianjur Selatan, dari Campaka, Palamuran. Di situ, di sini ada Bun Adi, keluarga besar Hajah Sobariah yang memimpin yayasan, semoga lancar dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian juga keluarga besar Ibu keluarga besar Haji Yoyo Surya Kusuma juga hadir, terima kasih. Dan keluarga besar Abah Ukik dan Ibu Inah, keluarga besarnya hadir ngaji, insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga hadir dari Kecamatan Mande Cianjur nih. Di sini ada Kepala Sekolah Ibu Gigis Solihatin, Ibu Hartiningsi, Ibu Cucu Suciana, Ibu Nur Hasana, Bu Yeni Hendayani, Bapak Meisha, Bu Reni, dan Bu Pipih. Masya Allah, semoga jadi ibu-ibu yang solehah, calon ahli sorga. Amin. Luar biasa dari Mande, belum dari kecamatan yang lain. Insya Allah ya. Kemudian Sivitas Akademika IKIP Siliwangi. Nah ini ada Bapak Tamtam Kamaludin,
Nah, mohon juga ini pimpinan di sana dalam kajian Al-Islam selalu hadir, mudah-mudahan berkah. Bapak Dr. Usep Sutarman, ini pimpinan STAI Yamisa Soreang juga hadir. Terima kasih sama-sama. Kemudian Bapak Profesor Dr. Usep Kuswari dari EPBS UPI dan DKM Baitul Amanah Lembang hadir, Masya Allah. Di tengah-tengah kesibukan selalu hadir. Insya Allah berkah dan rahmat selalu Allah berikan. Kemudian juga Sivitas Akademika Pendikar, pendidikan karakter Pancasila, Ustadz Riyadi. Nah, dari Pontianak selalu hadir nih. Ustadz Riyadi, halo. Hadir. Ya. Semoga lancar dalam melaksanakan tugas sehari-harinya membina para mahasiswa insya Allah. Kemudian juga Bapak Dr. Ahmad Sujai. Nah, ini Dewan Majelis Indonesia, Dewan Masjid Indonesia dan Dewan Kemakmuran Tangerang, luar biasa selalu hadir di tengah-tengah kesibukannya. Insya Allah berkah. Kemudian Bapak Dr. Haji Akil, ini Dekan FAI dari Unsika. Halo Pak Dekan, selalu hadir dalam kajian ini. Insya Allah berkah, sama-sama ngajak mahasiswa, ngajak dosen. Wih, luar biasa. Insya Allah jadi amal soleh. Kemudian juga dosen dari Unsika Bapak Dr. Sutarjo juga hadir. Insya Allah berkah. Pak Toto Sunarto Ciputat Jakarta. Nah, ini Pak Toto. Terima kasih. Sama-sama. Semoga lancar. Amin, amin ya Allah. Kemudian MTSN 2 Bandung Barat Ibu Dr. Hajah Yuni. Ini juga hadir selalu dengan para guru. Insya Allah berkah. Kemudian Pondok Pesantren Al Firdaus Cipatat Bandung Barat Kampus 1 dan 2. Pimpinannya di sini Ustadz Roni Abdurrahman. Halo Ustadz, hadir dengan para santri. Insya Allah keberkahan terus Allah turunkan. Kemudian juga seluruh Sivitas Akademika UBK. Nah, ini Bapak Rektor Bapak Tris Sutrisno. Halo Pak Rektor, selalu hadir. Semoga menjadi rektor yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala dan selalu sehat walafiat insyaallah. Bapak Gatot Handoko, Jamaah Masjid Darul Irfan SMA Negeri 8 Jakarta juga hadir. Terima kasih. Pak Abu Khoer bersama keluarga besar Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat, Jawa Timur dan NTB. Terima kasih Pak Abu, halo, selalu hadir dalam kajian. Insya Allah sehat walafiat dan penuh keberkahan. Sami-sami. Kemudian juga di sini ada Bapak Triyantoro, Kepala Biro Umum Kemendikbudristek. Subhanallah, ikut ngaji. Semoga berkah selalu, lancar dalam melaksanakan tugas. Bapak Muhaimin, Guru Penggerak Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur juga hadir. Terima kasih. Ibu Alpe Lailatin, Ketua Komunitas Guru Belajar Nusantara Jatim juga hadir. Terima kasih. Bapak Dodi Iskandar, Ibu Manikowati, Ibu Wiwik Akhirul Aini, Balai Besar Guru Penggerak Jawa Tengah. Subhanallah, semoga tetap keberkahan Allah berikan dan rahmatnya. Bapak Siswanto Kabid SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo, luar biasa ikut hadir. Terima kasih, semoga berkah selalu Allah berikan. Kemudian juga di sini ada Ibu Siti Nurhayati, pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat juga hadir. Terima kasih. Bapak Ahmadi, Ibu Adelina, Balai Guru Penggerak Jatim juga hadir. Terima kasih. Insyaallah berkah. Ibu Kokom Komaria, Ibu Diah Mutmainnah, Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat juga hadir. Terima kasih. Bapak Wasimin, Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Barat. Pak Wasimin, halo, dari Kalimantan Barat selalu hadir. Terima kasih, Bro. Sama-sama semoga lancar dan berkah. Kemudian juga di sini yang kita sebut itu, yang kita panggil Ibu Roro Martiningsih, Duta Teknologi SMP Muhammadiyah 1 Surabaya. Nah, saya lihat, terima kasih hadir. Semoga berkah.
Ibu Ine Rahayu SLB Negeri Cicendo Bandung, terima kasih. Ibu Alpa Nurasana SMA Negeri Pakem Sleman Yogyakarta. Bapak Sudarto Kepala SMP Negeri Jetis Ponorogo Jatim Sekolah Inklusi, terima kasih. Sama-sama. Bapak Andi Jamal Mapera Pemprov Sulawesi Selatan, subhanallah, ikut hadir, terima kasih. Bapak Ropik Ali Musin, Ketua Komunitas Guru Penggerak Jatim, terima kasih. Bapak Muhammad Nopal, Balai Besar Penjaminan Mutu Jawa Timur juga hadir. Ibu Salma Nabila SDN Negeri Kanjeran 248 Surabaya juga hadir. Bapak Ahmad Nur Hadi SLB Karya Mulia Surabaya juga hadir. Pak Baidillah Riyadi Pontianak, nah juga hadir, ini dosen doktor dari UPI, Dr. Baidillah Riyadi dari Pontianak, terima kasih. Bapak Siswanto Disdik Ponorogo juga hadir, Ponorogo hadir, terima kasih. Semoga sehat selalu. Bu Imas Mulyati pengawas SMA Disdik Provinsi Jabar juga hadir. Pak Nana Erwijaya pengurus wilayah IGI Jabar juga hadir, terima kasih. Pak Muhammad Yunus mahasiswa S3 Universitas Ibnu Khaldun Bogor juga hadir, semoga lancar studinya. Bapak Asdur pengurus PGRI Kabupaten Bandung, terima kasih. Bapak Ujang Permana DKM Masjid Jami Al Mustofa Desa Cimeong Majalengka juga hadir. Pak Dr. Yayat Sudrajat MTS Negeri 1 Kabupaten Bandung, terima kasih. Pak Dr. Eka Abdul Hamid, ini adalah wakil ketua STAI 11 April Sumedang, Prodi PAI dan Ekonomi Syariah. Terima kasih Pak Doktor, semoga lancar segala urusannya. Bapak Samsudin SPD MM dari STIT NU Pangandaran beserta Yayasan Islam Pangandaran juga hadir, terima kasih. Bapak Surya Gandhi dari MGMP IPA MTS Jabar juga hadir, terima kasih. Pak Agus Dario dari Uninus dan dari Untar Jakarta. Ketua DPD HISPI Jabar Pak Jentot Tugiono juga hadir, terima kasih. Universitas YPIB Majalengka juga hadir, terima kasih. Sivitas Akademika STB Bina Esa hadir. Sivitas Akademi SMPIT Alpaz, nah ini binaan profesoran juga hadir, terima kasih, insya Allah berkah. Sama-sama. Sivitas Akademika Unikom juga Bu Profesor Dr. Sulistiarini dari LPMM Untan Universitas Tanjung Pura Kalimantan Barat juga hadir, terima kasih Prof atas kehadirannya, semoga lancar segala urusan-urusannya. Kemudian Ibu Siti Khorih Auria, ini Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok juga hadir, terima kasih, semoga berkah. Kemudian DKM Masjid Al-Falak dan Jamaah Masjid Al-Falak juga hadir dalam menyajikan materi tadi. GOW KBB Bu Deti, Bu Doktor Hajah Deti dan Ibu Lia juga hadir, terima kasih. Bapak Ki Haji Dr. Unang Sudarma dari Bajna Sukabumi, halo. Ini sudah lama bertemu di Zoom, mudah-mudahan nanti bisa bertemu di luar Zoom insya Allah. Sami-sami. Kemudian juga SMP Tahfiz Quran Fantastis, tuh juga dari Depok. SMK Nur Kausar Budiah juga dari pesantren Sai School juga hadir, terima kasih. Itu yang kami sebutkan sesuai dengan catatan yang saya terima, dan yang tidak disebut jangan kecil hati, tetap rahmat berkah dan calon ahli surga tetap kita akan meraihnya insya Allah. Mari kita akhiri kajian ini dengan membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa barik wa sallim, amin. Allahumma rizqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fid din waghfir lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shigoro. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turnuhun hapunten kaluarti payun hapunten, insyaallah minggu payun ketemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Hapunten mendahului yang mohon maaf lahir batin. Amin.